Setiap kami tahu hanya ada di dalam hadirat-Mu lah kami disukakan. Hanya di dalam hadirat-Mu lah kami beroleh kemenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu lah kami memperoleh segalanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Seluruh hidup
Tanpamu kami sia-sia, tanpamu kami tak dapat hidup. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Biarlah setiap hati kami dipenuhi rasa haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah hati kami dipuaskan oleh Tuhan. Hati kami dipuaskan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang mendenyapkan jiwa kami, hadirat-Mu yang melepaskan kami dari setiap waktu, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberikan kemenangan. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Bersyukur biarlah setiap kami yang berada di tempat ini boleh menerima lawatan Allah, boleh menerima kasih Allah, memperbarui setiap kehidupan kami, memperbarui kasih kami kepada Tuhan, dan kami boleh berkomitmen pulang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kami Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami jadi garang dan terang di sekeliling kami Tuhan. Untuk itulah Engkau memanggil kami, bukan untuk sekedar hidup, tetapi hidup bagi Tuhan. Itulah yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Biarlah setiap kami boleh mencangkat itu di dalam hati pikiran kami Tuhan, bahwa kami hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami mau beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada ruang kesaksian seperti yang diumumkan di grup bahwa untuk minggu terakhir saat ini ibadahnya bukan ibadah yang biasa, tetapi akan ada kalau yang biasanya kan tidak ada ruang kesaksian, kali ini boleh diberikan kesempatan. Maaf, ini saya tidak bisa bernapas lagi, ini sesak sekali memang. Tadi sesak. Puji Tuhan. Sambil menunggu yang lain, saya menyaksikan, saya lebih dulu ya bersaksi. Minggu lalu saya bingung karena memang kan terlalu banyak yang Tuhan perbuat. Saya bersyukur kalau Tuhan taruh di tempat ini. Saya tahu kita semua tidak ada yang dirahasiakan dari semuanya, tahu apa yang ada terjadi dalam kehidupan saya sekeluarga, mulai dari sebelum menikah sampai sekarang anak sudah 4 juga. Tuhan begitu baik memelihara. Di saat kami terpuruk sekalipun, saya tetap ada di sini. Dan Tuhan perbuat yang saya dapat. Memang terkadang kita nggak ngerti, yang kok
jadinya kayak begini ya, kok kayaknya begini. Tapi yang saya dapat, nggak usah dipertanyakan, nggak usah disalahpahami Tuhan itu. Tetap taat saja sama Dia, karena Dia pasti akan buka jalan. Contoh satu hal ya, pernah saya berdoa. Waktu itu kami harus pindah ke Benowo, karena waktu itu tinggal di kos di Tambak Segaran dan tidak bisa bayar kos. Saya tidak kerja, suami juga tidak kerja. Waktu di sana pun itu sampai pernah itu, kalau nggak salah masih hamil, masih bayinya Victory sih. Saya tahu itu yang tidak pernah saya lupa, cuma mau beli Indomie saja nggak bisa. Ada bisa uang, cuma bisa beli 1 Indomie. Akhirnya 1 Indomie itu dibagi untuk 3 anak. Sampai istilahnya gitu ya, ya ampun, cuma mau beli Indomie itu nggak bisa. Tapi saya paling pantang minta-minta. Saya cuma tahu yang begini, nggak pernah mungkin kita mati kalau Tuhan tidak izinkan. Saya cuma mikir begitu kan. Jadi saya tidak pernah buka suara ke orang kalau saya belum makan. Saya anti ngomong begitu, bukan gengsi, tetapi bagi saya kayaknya malu-maluin Tuhan ya gitu loh. Karena orang tahu kan saya Kristen, masa ngomong sih kalau saya nggak bisa makan, nggak mungkin saya. Jadi ya saya sudah itu saja. Nggak taunya luar biasanya ada aja yang kirim ya ke kos-kosan itu. Nah, saya nggak tahu sih waktu itu ya, ada seseorang saya nggak pernah kontak dia kirimkan. Nah setelah itu akhirnya teman saya yang saat ini masih jadi bos saya itu tanya saya, akhirnya dia tawarkan kembali pekerjaan karena dia memang membutuhkan orang yang harus menjaga, tinggal di rukonya dia. Akhirnya pindahlah kami ke sana. 3 bulan kan saya di Tambak Segaran, pindah ke Benowo. Saya bilang, Tuhan, ini anak-anak usia sekolah, tapi sekolah waktu itu emang dijanjiin mau di sekolah, tapi kan saya nggak mungkin lagi janji. Saya juga pantang, kalau udah dijanjiin nggak mungkin saya nagih. Itu juga memalukan bagi saya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, emang secara manusia jengkel kadang-kadang udah dijanjiin. Tapi saya cuma bilang, Tuhan tolong, saya bilang ini, mereka harus sekolah. Saya memang baru bekerja, tapi kan ini waktu nggak bisa nunggu, jadi harus daftar, harus apa. Nggak disangka ada, saya bilang ini, tapi waktu saya berdoa Tuhan, saya tahu Tuhan kasih yang terbaik untuk mereka. Saya nggak tahu caranya gimana. Saya waktu itu cuma doa kayak begitu, karena udah diisi, anakmu nggak sekolah itu lo masukin di negeri. Nah di sisi lain dalam hati tuh gini, saya kepengen tapi saya nggak tahu situasi SD negeri sini nih gimana. Waktu itu kayak begitu, karena baru datang kan di Benowo tuh saya merasa saya dilempar ke hutan terpencil. Saya waktu itu dalam pikiran tuh kayak begitu, Benowo itu kayak tempat yang asing gitu. Saya merasa seperti kayak waktu praktek dulu di Riau, di pinggiran kayak daerah hutan yang baru dibuka, seperti itu lagi saya berpikir. Duh, Tuhan alami kayak begini lagi gitu ya. Akhirnya jadi saya kepengen nyekolahin Tuhan, tapi kalau SD negeri ini kok kayaknya dalam hati loh, itu dalam hati. Saya nggak ngomong sama orang, duh Tuhan mbok ya sing apik gitu loh Tuhan, gitu tuh doanya. Akhirnya besoknya tuh datang orang yang sudah lama nggak kontak saya. Saya lupa awalnya itu, pokoknya jelas dia datang. Akhirnya, kamu tinggal di mana? Saya di sini. Ternyata
di perumahan Citra Lens itu dia tinggal. Datang dia ke toko, udah ngomong biasa, pertamanya ngomong biasa karena kita kan udah lama nggak ketemu. Lalu terus anak gimana? Iya gini, lo kok nggak sekolah? Dia bilang ya sudah. Akhirnya dia pulang, lihat konteks saya lagi, dia bilang gini, Dewi, aku kok kepikiran anakmu, mereka harus sekolah. Dia bilang seperti itu. Ya memang harus, saya bilang gitu. Udah gini aja isi semua. Terus enggak, dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung balik lagi, dia bawa formulir sekolah. Saya lihat, sekolah ini kan mahal banget gitu. Akhirnya dia suruh, udah isi saja. Pertama diisi satu, sudah. Nah yang satu setelah udah diurus, nah yang satunya kan juga belum sekolah. Iya satu aja udah bingung, apalagi dua gitu kan. Enggak, dia bawa lagi, dia balik lagi formulir sekolah yang sama. Jadi totalnya waktu itu cuma pendaftaran aja 12 jutaan. Saya gini, saya langsung, saya ingat waktu itu saking ininya, saya telepon ibu gembala. Saya ya ampun, saya nggak tahu harus bilang apa karena saya ingat doa tadi malam tuh gini. Tapi kalau boyong api titik Tuhan gitu doa. Saya sampai istilahnya saking ininya saya telepon sama ibu gembala, saya sharing, aduh nggak ngerti harus bilang apa gitu loh. Maksudnya itu bukan apa-apa, nggak tahu harus bicara apa, ternyata Tuhan tuh bekerja gitu loh. Cuma itu yang saya jadi dari situ saya selalu apapun yang terjadi saya tidak akan meragukan Tuhan, saya tetap akan menggandol Tuhan. Walaupun di depan mata itu kayaknya seperti yang mimpinya Kak Erna, pernah satu kali dia mimpi saya terjatuh dalam perjalanan kami. Ada Kak Erna, ada beberapa, saya terjatuh di jurang. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan dan kami bertemu lagi di ujung jalan. Kalau nggak salah mimpinya seperti itu, bertemu kembali di ujung jalan. Terus kayak apa? Lupa, pokoknya di ujung jalan kita bertemu dengan satu cahaya seperti itulah. Ya dia bilang seperti itu. Ya saya, memang kita punya kehidupan pasti ada lika-liku, tetapi jangan pernah salah pahami Tuhan. Saya tahu pasti Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Kita harus introspeksi, kita harus koreksi diri. Yang salah itu pasti manusianya, karena Tuhan tidak pernah salah. Cuma kadang kita saja yang tidak sanggup mencerna jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan, karena kita manusia. Tetapi percaya saja seperti Abraham yang Abraham kerjakan, dia percaya saja pada Tuhan dan Tuhan buat indah pada waktunya. Ya mungkin itu dulu yang salah satu kesaksian yang terjadi di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Saya persilahkan untuk yang kedua, ini aja udah jam 9. Saya mempersilahkan untuk yang kedua untuk menyikat waktu tidak pakai lagu ya. Saya persilahkan Ibu Gembala. Ya, shalom. Tuhan, saya nggak mau ketinggalan. Tadi kan udah disaksikan oleh Bu Dewi. Hampir sama deh ya. Jadi mungkin Tuhan ingin memberitahukan pada kita bahwa kita semua ini punya masalah. Kita semua ini penuh dengan tantangan di depan kita. Makanya Tuhan ingin kesaksiannya itu saling mendukung ya pagi hari ini. Nah, saya juga ingin menyaksikan satu kejadian. Banyak sekali saya yang mana ya yang mau saya saksikan. Karena dari hari ke hari itu Tuhan itu menolong kita itu luar biasa gitu ya. Saya ingat satu kali kami masih tidur berdua di kamar, tiba-tiba ada telepon masuk berdering, lalu ternyata dari Waingapu, saudaraku ya, hamba Tuhan di sana. Setelah say hello, lama sekali kami nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak, meskipun punya WA, namun rupanya hamba Tuhan ini nggak suka sosmed gitu ya. Dia nggak suka WA-an, sukanya langsung telepon, dia nggak mau Facebook, Instagram, nggak suka rupanya, karena mungkin juga tempatnya di
terpencil gitu ya, dia sangat di pelosok gitu. Nah lucunya dia tuh teleponnya tuh gini, karena dia teman kecil saya, dia telepon, "Meh, kamu jual madu ya?" katanya. Iya, saya bilang ya. Ya Tuhan kasih tahu kamu jual madu katanya. Jadi bangun tidur ini telepon kaget-kaget gitu ya, kayak gitu. Terus akan singkat cerita, oke, aku beli madu kelengkeng ya, tolong kamu kirim. Terus nanti alamatnya dikasih gini. Singkat cerita saya langsung kirim apa yang diminta, saya kirim dan puji Tuhan bayarnya itu gak seperti yang saya minta, lebih gitu. Itu bukan yang saya saksikan, bukan uangnya, bukan beli madunya gitu. Yang saya heran itu perbuatan Tuhan itu loh, kok lucu gitu. Tuhan itu kok aneh-aneh gitu loh, kok punya pikiran sampai memberitahu seorang hamba Tuhan untuk beli madu saya, padahal jauh di sana. Ngapain di sana, pasti banyak gitu loh. Nah setelah saya baru renungkan, ini Tuhan ini ternyata cara bekerjanya kayak gitu ya. Saya ngomong sama anak saya, ini kok lucu ya, Tuhan itu caranya menolong kita itu. Ternyata gitu, Tuhan kasih tahu, luar biasa. Bukan orang lain, bukan lewat apa, Tuhan sendiri yang kasih tahu. Saya tuh sampai gak habis pikir rasanya. Saya pikir ini beneran apa enggak. Lalu saya ingat akan satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28-nya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kadang-kadang kita bisa melihat kalau di sebuah toko itu ada toko kain berderet gitu ya, semua toko kain, buku-buku semua kayak gitu. Rezekinya orang itu beda-beda, dan Tuhan selalu beri rezeki untuk kita. Beda loh hasil bekerja dengan berkat atau rezeki dari Tuhan itu lain. Katanya rezeki itu nggak mungkin salah ya. Yang dikasih Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Tuhan kasih tahu caranya yang luar biasa. Aneh ya, aneh kalau kita secara manusia itu kayaknya nggak mungkin gitu, kok gitu sih. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita menolong dengan caranya yang ajaib. Kalau tadi Dewi juga bercerita bagaimana hanya dengan berdoa yang sederhana, tiba-tiba Tuhan menjawab melalui orang yang nggak pernah kontak juga loh. Kayak gitu Tuhan ya, luar biasa. Jadi membuat kita tuh kalau kayak itu tuh, Tuhan terima kasih, aku semakin mencintai Tuhan, aku semakin mengasihi Tuhan, aku selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Aku cinta Tuhan dengan caramu yang ajaib. Aku bersyukur Tuhan. Mungkin kita punya kesaksian yang berbeda-beda, kayaknya mungkin aneh-aneh gitu ya. Mungkin kita nggak menyadari Tuhan bekerja di alam roh. Jadi biarlah kita belajar untuk selalu mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi, bukan berarti kita di depan kita nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, enggak. Semuanya boleh terjadi, semua boleh kita alami. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan. Bahkan Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itulah kekuatan dan mazmurku, yaitu penyelamat kita semua ya. Sakit ya udah, nggak apa-apa ya Bu ya, pasti sembuh kok, gitu aja. Pada waktu sakit kita punya banyak kesempatan untuk bisa berdoa. Kita bisa merenungkan Tuhan, terima kasih ya. Kadang-kadang di saat-saat tertentu juga pekerjaan kita mungkin, saya dia contohnya, saya kan bermadu. Kadang-kadang kalau terus-menerus kita harus kerja, banyak orderan, kita capek. Ada sesuatu yang kita lupakan. Ada saat tertentu kita diberi kesempatan untuk slow down ya. Saya mulai mikirkan sesuatu yang lain. Saya mulai melakukan sesuatu yang biasanya tidak bisa saya lakukan. Setelah semuanya beres, tiba-tiba order datang lagi. Nah itu loh. Jadi jangan sampai pada saat kita mundur sejenak, itu membuat kita panik, gak karu-karuan. Tuhan gimana nih saya gak bisa makan? Pasti bisa makan. Ya, saat itulah kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang belum bisa kita lakukan sebelumnya. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Ya, doa itu adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang seperti Maria, dia duduk diam di kaki Tuhan. Itu bagian terbaik, kesempatan yang indah untuk bisa kita lakukan, melayani Tuhan lewat doa kita. Kadang-kadang kita juga diizinkan kehilangan sesuatu, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah menghilang dari kehidupan kita. Itu yang paling penting, karena Tuhan punya gantinya yang lebih baik. Seperti anak kecil, kalau boneka itu diambil, boneka itu hilang, diizinkan, orang tuanya sudah menyediakan boneka yang lebih baik lagi. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tahu seruan hati kita. Tuhan tahu keadaan kita yang sebenarnya. Karena tidak ada yang bisa ditutupi dari Tuhan. Matanya tertuju pada kita. Dia melihat sampai ke dalam dasar hati kita yang paling dalam. Gak bisa kita bohong sama Tuhan. Gak bisa kita menipu Tuhan. Gak bisa. Apa saja Tuhan tahu. Bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi di depan kita, izinkan Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan walaupun kita tidak seperti yang biasanya. Biarlah tetap hati kita tetap terfokus pada Tuhan.
Ya, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan kesaksian baik dari Bu Dewi, Ibu Gembala yang selalu menguatkan kita, dan memang untuk itulah kita tubuh Kristus satu dengan yang lain. Ya, kalau yang tadi Bu Dewi tanya tentang mimpi, sampai sekarang pun saya ingat mimpinya. Jadi memang itu yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi naik mobil bareng, kan mobilnya beda. Nggak tahu tiba-tiba kok Bu Dewi ini sama anak-anaknya itu kayak masuk di jurang gitu. Cuman memang waktu itu saya lihat terang. Nah, tiba-tiba di tempat tujuan yang kita memang sudah rencanakan, dia itu besok nyampe duluan. Gitu. Jadi ini dahsyat Tuhan, ini berarti Tuhan sedang beracara dalam kehidupan mereka, tetap kuat begitu. Oke, ya, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang spesial dalam hal-hal yang mustahil. Memang Dia adalah Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Kesaksian juga sangat memberkati saya sekali. Caranya Tuhan unik. Ya, haleluya. Saya sampaikan juga kepada adik-adik, jangan pernah remehkan nubuat dan penglihatan, walaupun memang itu perlu diuji dulu. Ya, sebenarnya saya sudah lupa hal ini, tapi nggak tahu Roh Kudus tiba-tiba ingatkan. Masih ingat ya, bulan November yang lalu kita sama-sama ibadah KKR, pastor dan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada beberapa nubuat yang disampaikan waktu itu di tempat ini, tapi kami ada beberapa hamba Tuhan yang sebelum acara itu berlangsung, kami datang dulu menemui beliau di Hotel Decision di daerah Jemberan Dayan waktu itu. Nah, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Itu disampaikan kepada semuanya, tetapi yang saya ingat bahwa Tuhan pakai kehidupan saya untuk menjadi berkat. Jadi ada satu kuasa kesembuhan, bahkan dia katakan orang yang mau mati pun dia mengalami pertobatan, dia mengalami pemulihan. Itu, tapi dia terima Yesus. Nah, sebelum hambanya ini sampaikan itu, memang ada 2-3 orang yang Tuhan percayakan saya untuk melayani dia, sehingga saya percaya kasih karunia Tuhan berlaku karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Yesus walaupun dia harus meninggal. Tapi kita percaya tidak sia-sia. Nah, ibu ini adalah seorang bisa dikatakan dukun gitu. Nah, setelah itu berjalannya waktu, dia katakan juga bahwa dalam 2 bulan terakhir ini ibu akan mengalami mujizat, gitu. Terus ada salah satu dari kita, dia katakan karena itu kerinduan kami membutuhkan sebuah mobil. Dia bilang, oh itu mungkin mobilnya datang, cuman dalam hati saya terasa bukan itu, cuma nggak tahu apa gitu. Terus dengan berjalannya waktu, tanpa saya sadari, apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya itu digenapi dan Tuhan ingatkan. Nah, saya nggak sadar. Saya ingat beberapa waktu yang lalu suami saya sakit. Dia nggak pernah kalau sakit itu cerita, terus habis itu ya apa ya aku kayak gini loh, terus kemana ya udah, dia diem aja. Sehingga saya nggak ngerti kalau dia kondisinya itu parah gitu.
tiba-tiba mungkin karena memang sudah semetok saking parahnya, menurut saya Bu, kalau malam tidur itu dia nggak bisa nafas karena sesek. Dia tidur itu tersiksa sampai kayak gitu. Ini sebelum corona seperti itu. Nah, tiba-tiba kok tangan saya ini rasanya ada yang menggerakkan Bu. Saya percaya itu pergerakan roh, pekerjaan roh. Dia kondisi tidur tapi nafasnya sesek. Saya taruh tangan saya di atas kepalanya, turun sampai kaki. Saya angkat setiap sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan kuasa kesembuhan. Dalam jangka beberapa hari, saya lihat itu mulai pulih. Walaupun memang ada beberapa obat yang dia beli, tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Sehingga sembuh sampai sekarang, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa minggu ya, 1-2 bulan yang lalu, kakak saya sakit. Dan jujur secara manusia tidak ada harapan. Kondisi dikasih makanan sudah tidak bisa masuk, air pun tidak bisa, tumpah. Sebetulnya perlu itu diinfus, tambah cairan supaya dia bisa kuat. Tapi kondisi seperti ini tidak mungkin. Jadi saya harus pulang ke rumah, dokupan, dan sekali lagi saya rasa itu kuasa roh Tuhan bekerja. Saya memberikan perjamuan, saya ajak dia doa, dan Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan itu ajaib. Saya bersyukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu sempurna. Amin. Gitu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan di dalam Lukas pasal yang ke-10, bisa ditayangkan ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Oh, terima kasih Tuhan, dahsyat. Nah, dikatakan ayat yang ke-19 dulu coba. Nah, puji Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita punya Paul Morgan. Ayat yang ke-20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Dan ini merupakan satu anugerah terbesar. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. 1 minggu yang lalu, saya ini tidak biasa, cuma senang sih, cuma tidak mengikuti. Kalau saudara lihat pasti saudara tahu. Ada yang lihat MotoGP 1 minggu yang lalu. Yang senang MotoGP siapa? Saya senang, cuma saya tidak selalu lihat itu. Sekali waktu kali itu lagi ada, saya mesti lihat. Nah, minggu yang lalu, ini tengah-tengah ini saya lihat sama suami. Apa yang di depannya itu sudah garis finish. Jadi dia lagi berebut untuk mendahului ke garis finish. Sampai mepet dan hampir terjatuh dua-duanya. Nah, kondisi dua-duanya ini lagi berebut untuk sampai ke garis finish duluan. Ternyata dari belakang itu masuk ke kanan Miguel Oliveira. Dan pada waktu dia masuk ke finish, itu saya sok lompat loh. Hebat ya. Tahu nggak? Dengan saya lihat itu MotoGP, itu Roh Kudus langsung ngomong, langsung berfirman, dan mereka begini. Di dalam kehidupan, memang ada banyak hal yang harus terjadi. Saling berlawanan, berbenturan, saling sikut sana, sikut sini. Tetapi kita harus fokus kepada panggilan Allah. Ini si Miguel Oliveira ini, saya rasa dia tidak masuk hitungan karena dia di belakang. Tapi saya percaya dia fokus kepada tujuan utama, finish yang ada di depan. Sehingga ketika mereka berdua ini rebutan dulu-duluan, mepet loh ini, sudah mau jatuh.
Karena yang season pertama itu sudah ada yang jatuh. Nah, itu dia langsung kanan masuk dalam hitungan nggak tahu berapa meter. Mungkin 20 meter mungkin. Dia langsung menjadi pemenangnya. Nah, hikmat yang Tuhan kasih. Memang kuasa-kuasa itu, roh jahat itu takut tunduk kepada kita. Tapi biarlah kita tetap fokus kepada panggilan utama. Jangan kita lepaskan. Tadi malam saya ngomong sama anak kaum muda, ayo milikilah roh yang haus. Yang tadi lagi diingatkan sama Bude, roh yang haus dan lapar. Ya, saya percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Biarlah kita tetap fokus kepada panggilan surga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan kiri. Walaupun itu masalah jodoh dan sebagainya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Saya tadi request satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Selain kita menciptakan pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu,
Puji Tuhan, persiapan hati pikiran kita untuk disirami kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan satu pujian. Bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, sampai akhir ku menutup mata. Setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu, biarlah pujian kami Tuhan merupakan ikrar kami di dalam kehidupan kami sampai akhir. Tuhan memanggil, Engkau dapati kami setia Amin. di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami setia sampai akhir. Yes. Kami butuh Tuhan. Sekali lagi kami katakan kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami. Sungguh Tuhan Yesus, hanya Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang melimpah, kemurahan Tuhan yang terjadi sampai detik ini Tuhan. Kami boleh bernafas dengan sehat. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami bersyukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami
Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di masa pandemi ini banyak sekali hal yang mungkin tidak terpikirkan, ya. Ahli ekonomi, kesehatan, bidang apapun dijungkir balikan. Tidak ada yang memprediksi separah ini, ya. Tapi biarlah sampai tanggal 30 Agustus ini kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin. Ada yang hari ini mungkin puasa karena tidak ada nasi di rumah. Mungkin saya butuh angkat tangan. Nggak ada. Kalau ada mengisi sosial langsung mengirim sembako. Itu bukti kasih Tuhan. Amin. Kita di sini sehat, sedangkan di luar sana memprihatinkan. Saya prihatin lagi karena kemarin saya lihat, saya pikir mungkin September sudah mau September, semoga terjadilah. Biasanya yang saya bilang 1.600, 1.800, naik 2.000. Kemarin naik berapa? 3.000 yang positif. Tapi kira-kira Bapak Ibu adik-adik semua bisa enggak mungkin pegang dadanya, Tuhan makasih aku sehat. Kalau bukan Tuhan yang meluputkan, ya. Sekarang ini juga ada dokter yang sangat terkenal, profesor dokter internis, Dr. Sutomo yang ahli pencernaan. Dia ada di ICU sekarang. Kita tidak bisa menghakimi si A, si B, si C, tapi maksud saya bersyukurlah kalau kita dipilih, kalau kita masih sehat, kita bisa beribadah. Ya, kita semua punya masalah. Saya dan Bugem banyak masalah. Mungkin saya nggak cerita, tapi semua kita merasakan kasih setia Tuhan. Ya. Itu sebentar kita akan banyak berdoa bersyafaat, karena selama ini mungkin berapa Jumat kita 3 bulan, ya, tidak ada doa syafaat. Doakan kami, doakan hamba Tuhan, doakan kita semua. Nanti kita berdoa, tim PAW mengurus berdoa. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap saya ini di luar sana, saya gak maskeran aja gak kena. Kalau sudah kena baru minta ampun, ya. Banyak berdoa. Tapi baik yang kita hari ini, dari kesaksian satu ke kesaksian yang lain, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya memang minggu depan mau bicara tentang sesuatu, iya. Ini makanya Bapak Anjo belum kesaksian. Kenapa dia bisa tetap gemuk? Iya, biar istrinya yang tahu. Saya tahu banyak masalah, banyak ini, banyak itu, ya. Bu ya, puji Tuhan sudah hadir kembali. Memang kalau masalah sakit, sakit, pusing, itu karena pikiran kita. Benar, ini medan pertempuran. Kita mau terus berpikir berkutat dengan masalah, atau
kita serahkan kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ya. Andi ada kapan itu pernah hilang sebentar, tapi bersyukur, saya pun bersyukur Andi balik. Amin. Andi terus berdoa. Iya, semua berdoa. Kita tidak bisa kalau hanya dengan kekuatan otot, otak yang hanya sekecil ini, nggak mampu. Ya. Tapi biarlah di atas segala-galanya, dikatakan di ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Ya. Terakhir saya puji Tuhan, semakin mulus saja tangan saya. Iya, ini bukti keajaiban Tuhan. Ya. Waktu kapan itu cuma bisa, karena jadi karet, jadi cuma bisa begini aja. Tapi Tuhan ternyata masih beri hidup untuk kita terus melayani Tuhan. Ya. Sekarang, saat ini juga, mungkin saat saya bicara, semua tanya Roh Kudus, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk gereja. Jangan hitung masalahmu, tapi hitung berkatmu. Iya, itu karena itu menguatkan iman kita. Satu perkara kecil, iya, saya bilang tadi di tempat kami, di rumah kami, masing-masing punya masalah sendiri, ya. Tapi waktu kapan itu kami berduka karena Popo sudah menunaikan tugasnya, kontraknya sudah selesai, 12 tahun bersama kami. Iya. Ada ponakan yang ngomong ke Dugem, tugas Popo udah selesai untuk membahagiakan kami sekeluarga selama 12 tahun. Mungkin WA-nya sederhana, tapi iya ya, mungkin Popo hanya makhluk kecil, tapi dia sudah membuat kegembiraan. Kalau kami datang disambut dengan meriah. Kak Erna aja kalau ke sana sampai kaget-kaget dengan Popo. 1-2 hari ya memang Bugem sama Monica terus berduka. Memang kami sudah merencanakan waktu itu rencana untuk punya anjing lagi, tapi nanti karena saat ini kami masih menabung dulu lah, menabung untuk beli yang baru. Tapi ternyata Monica nggak tahan. Saya tahu juga dia terkuras uangnya karena dia harus nyicil untuk mobil untuk kerja, dan dia mengasih kami sehingga mobilnya dia bisa saya bawa. Meskipun ngoyo ya, ternyata tidak nyangka juga begitu ambil mobil gaji dipotong. Tapi itulah Tuhan terus pelihara kami. Nanti minggu depan mungkin saya akan saksikan. Tidak ada Popo Junior. Iya, Popo Junior. Monica kapan tuh cari-cari, dia tidak sabar
padahal mamanya sudah cari, saya cari, ya, tapi dia cari sendiri. Memang saya sama ikut. Satu saat saya ikuti Kedung Linter itu ada gang berapa gitu, harus jalan kaki untuk ke peternak. Ya, tidak nyangka kalau harus jalan kaki masuk gang. Wah, di situ ada ketemulah dengan bibi papis, ya, anak anjing. Singkat cerita, anjing itu sudah tidak tahan. Kalau mamanya nggak nahan gitu, justru bisa-bisa nggak ditawar sama Monica. Ya, satu hal itu baru kami ketahui, ternyata Monica itu beli anjing. Ya, memang dia suka anjing, karena yang kalau Monica datang itu ada video kan, pas kami video Koko menyambut. Tapi yang jadi masalah ternyata itu ada temannya Bugem yang WA ke Monica, "Non, kamu enggak cari anjing enggak? Itu mamamu itu sudah kehilangan." Dan itu tidak kami tahu. Saya makanya sampai heran, Non, ya kami tahu bahwa kami semua lagi menghemat, tapi dia dengan skala punya tabungannya yang ada, dia beli. Bahkan dia bisa mempengaruhi suaminya, yaitu Kosinggi, sampai bukan mentok tabungan, tapi reksadananya dipecah atau ditunaikan, ya. Ini masalahnya kecil, mungkin bagi yang lain kecil, mungkin bisa beranggapan, Pak Gem pasti banyak uang, amin. Kadang saya sering kita dianggap iya, tidak apa-apa. Tapi yang mau jadi masalah bagi kami, menjadi penghiburan, Tuhan itu bisa melakukan segala cara untuk menghibur kami, ya. Lewat anjing kecil, ya memang 1 minggu ini memang ya biasa anjing kecil, kami kurang tidur, tapi ya lucu. Dan Bugem sekarang sibuk lagi dengan si kecilnya, ya. Dan itu menjadi kesukaannya Bugem, kesukaannya Monica. Di keluarga kami, Sus itu yang nggak terlalu suka anjing, tapi justru dengan anjing kecil ini ada sukacita, ada kegembiraan. Tuhan pakai itu secara masuk akal, gak masuk akal, ya. Tapi Tuhan pakai si kecil, Tuhan pakai Monica, pakai Singgi untuk mengirim satu kegembiraan, satu sukacita, ya. Saya nggak tahu di tempat masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, pasti ada Tuhan itu memberi sesuatu yang luar biasa. Tadi kalau kesaksian Bu Dewi, kita tahu bagaimana kehidupan Bu Dewi, tapi di luar logika Tuhan tolong Ibu Dewi sedemikian rupa. Bagi kami mungkin gembala ini kegembiraan yang luar biasa, ya. Meskipun mungkin kami bukan family, tapi kalau kita semua ini tim PAW, pengurus semua ini, kami kan bagaikan satu keluarga besar. Ada satu kegembiraan kalau si A baik, si B baik, si C sehat, ini sehat.
Sebaliknya kalau ada yang jauh, yang jatuh, menjadi kesedihan. Ya, tadi juga disaksikan oleh Ibu, karena ada hambanya sudah sampaikan ada nubuatan-nubuatan yang juga kita tahu. Ada peringatan-peringatan, dan ternyata peringatannya itu juga menjadi kenyataan. Kita sedang ditampi, hati-hati. Ya, makanya itu biarlah slogan moto kita, giatlah bagi kemuliaan Tuhan. Meskipun di zaman pandemi kita tetap giat, amin. Kita merasakan keajaiban-keajaiban yang besar dari Tuhan. Iya. Semua di sini pasti diberkati. Amin. Di tengah masalah apapun pasti ada hikmah, ada blessing in disguise, ada anugerah yang diterima di luar pengetahuan, di luar perkiraan kita. Saya panggil pemain musik, song leader. Seperti Maria, seperti wanita. Bila kita merenungkan setiap kesaksian, merenungkan keajaiban Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, bukan semata-mata kuat dan gagah kita, tapi itu karena kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, Yes, menangis di bawah kakimu. Tuhan, Kau tahu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita Saya tutup itu bagi berdiri. menangis di bawah Pujian ini menjadi doa kita. demikian hidupku mau mengasihimu, Amin. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan obat kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita mengurapimu, Kapan kita mengurapi kami Tuhan dengan minyak wangi, dengan apapun yang kita punya, dengan segenap tubuh, roh, jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kapan kita mengucap syukur, kapan kita berserah penuh pada Tuhan. sampai akhir ku menutup mata, Amin. tetap setia menanti janjimu. Ya Tuhan, ku dapatkan obat kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Katakan sampai
akhir zaman. Dan itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kasih-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, meskipun hanya seminggu sekali Tuhan di tempat ini. Tapi biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dengan segenap hati, segenap kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk anak-anak-Mu yang tidak kelihatan hadir, untuk Ishak, Samuel dan Rio Tuhan. Yang lainnya Tuhan, mungkin apapun yang mereka ada, Tuhan yang memberkati. Biarlah yang sakit Tuhan, yang Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh di antara kami, mungkin karena kami terlalu berbeban berat Tuhan, Engkau yang menjamah kami Tuhan, dan kami tidak mau tinggal dalam kelemahan itu, dalam kepikiran kami. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dalam nama Yesus. Kau yang mencabut segala beban, Kau yang memberi kekuatan. Mungkin kami bisa terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang kuat yang memberikan pada kami kekuatan untuk bangkit kembali. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau sendiri yang memberi pekerjaan. Untuk yang masalah jodoh, Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, yang dari Tuhan. Segala kerinduan, kebutuhan masing-masing Tuhan yang memberkati. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan yang hari ini bertugas, jerih lelah mereka tidak sia-sia, karena ada berkat yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama. Kami teringat dulu untuk Samuel Yakub Tuhan, yang hari ini gagal karena kurang enak badan. Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang dia yang setia melayani Kau Tuhan, Kau perhitungkan, dan Kau yang memberkati Samuel Yakub dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Samuel Yakub. Memberkati rumah tangga, memberkati istri yang sedang hamil. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Ucap syukur. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala raja dan serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan tempat ini, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, ia percaya, katakan amin.